menarik dan jelas gamblang. Berikutnya akan kita sampaikan kenapa kemarin yang sedianya hari ini ya, diskusi yang bertajuk ya, yang kalian juga sudah sangat tahu ya, sudah terkenal ya. Apa itu judulnya ya. Jadi Stadium General ya dibatalkan karena alasan keamanan dan aksi preman. Takut ada aksi preman. Dari program studi ilmu hadis ya, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Stadium General, sunnah kaum Ba'alawi antara otoritas, kontribusi dan kritik ya. Dan sedianya di situ akan dihadiri Kiai Haji Madidin Usman, kemudian ada seorang Habib Profesor Said Aqil Al-Munawar yang kalian juga sudah tahu kasus hukum yang pernah membelitnya. Katanya ada yang bilang, mana coba tunjukkan Habib yang korupsi. Nah, beliau dulu ya diduga telah melakukan korupsi. Ketik saja di Google kalau nggak percaya. Ya, jadi itu sudah viral. Jadi jangan dibilang nggak ada keturunan Ba'alawi yang diduga melakukan korupsi. Ada di situ. Ya, Profesor Said Aqil Al-Munawar itu kasusnya viral ya. Nah, kenapa harus batal gitu loh? Seharusnya kampus sebesar UIN Syarif Hidayatullah itu bisa mengantisipasi kalau memang benar-benar murni karena adanya dugaan keamanan dan aksi preman. Kan tinggal meningkatkan keamanan saja sebenarnya ya. Ya Allah. Oke, kita simak penjelasan dari Gus Roji juga. Kenapa sampai ada kampus yang sebenarnya kita apresiasi, kita dukung ya. Saya awalnya sangat bangga. Itu membahayakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa pada mulanya kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah itu berencana menggelar pembahasan polemik nasab. Poster sudah disebar di mana-mana, publikasi sudah disebar di mana-mana dengan menghadirkan pembicara-pembicara kelasnya profesor. Dan memang yang menjadi dalam tanda kutip arena duel adalah pro Habib dan anti Habib lah begitu, dengan judul Sunnah Kaum Ba'alwi antara otoritas, kontribusi dan kritik. Nah, di bagian kritik inilah rupanya yang akan menjadi kekhawatiran. Karena di situ dihadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berhadap-hadapan atau head to head dengan Profesor Dr. Said Aqil Munawar yang seorang Habib yang juga keras perlawanannya terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka dengan potensi dua pentolan yang siap memanas ini, pihak UIN Syarif Hidayatullah ternyata nyalinya ciut. Kenapa? Karena masa grassroots di bawah ini, potensi konflik di tingkat akar rumput, dan kemudian ada suara-suara yang mencegah untuk diangkatnya isu nasab ini dengan ancaman keamanan dan lain-lain, akhirnya menjadikan kampus UIN sebagai kampus merdeka, sebagai kampus ilmiah harus tersandra oleh hal-hal seperti itu. Sungguh disayangkan. Baik, kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa ini. Oke, kita langsung ke Facebook Profesor Media Zainul Bahri sebagai pihak yang menyelenggarakan diskusi ini. Di situ dihadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani versus Profesor Dr. Said Aqil Munawar MA, yang tadi sudah dikatakan adalah pentolannya atau rival, head to headnya di situ, finalnya. Di situ ada profesor lain, Philip Syafiq, Profesor Ismatu, Profesor Muhammad Khairul Huda sebagai moderator, yang memang ini akan sangat ilmiah dan menarik bagi dunia akademisi, dengan judul Sunnah Kaum Ba'alwi antara otoritas, kontribusi dan kritik. Oke, kita perbesar ini dari Profesor Zainul Bahri.
Jadi beliau mengatakan ada kegaduhan, ada potensi munculnya problem-problem non akademik, yaitu tadi itu masalah keamanan. Maka para akademisi lain, para penggemar yang sudah menanti diskusi ini, para intelektual itu merasa kecewa. Jadi di situ menyayangkan. Jadi kalangan akademisi angkat tangan membahas nasab, Prof. Terus kudu piye? Itu salah seorang akademisi mempertanyakan, kenapa harus kalah? Dijawab oleh Profesor Zainal Bahri, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang tabu untuk didiskusikan. Kita nggak mau kan ada orang-orang yang akan pakai otot bukan otak. Itu wilayah preman, bukan akademisi. Jadi intinya sih takut oleh mereka-mereka yang tidak ingin isu nasab ini diangkat lagi. Intinya wis ojo bahas nasab, kalau nekat yo jangan salahkan kami, begitu kira-kira. Jangan kalah sama preman beranu. nggak mau mengatakan sebenarnya preman berapa gitu. Polisi fungsinya apa, Prof? Kan kita ada polisi, masa takut? Polisi pun akhirnya juga berhitung secara politis, mana yang akan menguntungkan, mana yang akan merugikan. Nah, kalau dibatalkan, ini ada usul, pihak-pihak yang menteror ke depan akan semakin berani. Mereka itu yang tidak setuju itu akan semakin berani, akan semakin jumawa, akan menjadi-jadi. Karena ini urusannya sudah operation, kekerasan, tekanan. Jadi keributan ini berarti orang-orang yang memang tidak ingin ini ada diskusi, ada pencerahan, ada pemikiran-pemikiran yang mencerahkan. Jadi akademisi pun tidak bisa menghandlenya. Tetapi di pihak lain Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebenarnya antusias untuk berdebat dengan Profesor Said Akil Munawar. Beliau sudah membuat status keterangan di situs pesantren beliau, yang mana beliau mengatakan akan berdiskusi dengan penuh ilmu dan bermartabat, mengingat segala capaian pendidikan formal sang profesor yang berderet lah begitu gelar-gelarnya itu. Kiai Haji Imaduddin sangat ingin menjelaskan secara ilmiah kepada Profesor Said Akil Munawar itu. Tetapi sayangnya diskusi ini harus dibatalkan karena alasan-alasan keamanan dan tekanan-tekanan dan teror itu dari kelompok-kelompok yang tidak ingin isu ini diangkat terus. Diskusi akademik tidak ada yang salah, namun yang dikhawatirkan ada oknum yang memperkeruh dan membawa wartawan. Jadi orang kampus ini ditakut-takutin, akan ada ini, akan ada itu, akan ada kerusuhan, ini tidak baik, ini madharat dan seterusnya. Jadi kalau suasananya sudah ancaman, sudah teror, sudah tidak kondusif, maka pihak kampus pun manusia biasa. Mereka juga harus berhitung, ketimbang jadi ajang kerusuhan, ketimbang kampus menjadi kacau, maka pihak rektorat, pihak UIN akhirnya membatalkan acara ini secara resmi. Pemberitahuan tertulis pun sudah dikirimkan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau sudah konfirmasi bahwa pihak kampus membatalkan ini, tidak jadi karena persoalan-persoalan tadi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kemunduran dalam peradaban kita, dalam keilmuan kita, dalam pencerahan bagi umat. Tajdid itu dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang tidak ingin status quo-nya ini terusik. Maka ini tidak ubahnya seperti zaman Orde Baru, zaman otoriter, zamannya rezim. Kalau dulu yang menekan, yang mengancam, yang menteror itu adalah dari pihak pemerintah negara dalam hal ini kepada kampus-kampus, maka sekarang yang menteror itu adalah sipil. Jadi intinya sama saja menebarkan ketakutan di kalangan akademisi. Dan tetap dialektika, dialog, pencerahan, tajdid itu tidak terjadi karena ada tekanan-tekanan tadi itu.
Jadi supremasi sipil itu juga mengakibatkan banyak sipil-sipil yang supreme, yang berkuasa, yang mempunyai power lebih untuk menekan, yang mempunyai pengaruh-pengaruh yang bisa menekan orang lain. Itulah efek dari melemahnya negara. Negara terlalu kuat menjadi otoriter, negara terlalu lemah bisa dikuasai oleh orang-orang sipil yang sok berkuasa itu. Maka inilah juga PR bagi negara, bagi keamanan. Mampukah mereka menjamin keselamatan warganya sesama sipil dari tekanan, dari teror sipil yang lainnya? Begitu kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kejadian ini sangat memalukan dunia kampus menurut saya, karena kampus yang gagah berani terhadap pemerintah dulu itu harus keok, harus mingslep, harus melehoi di tangan sesama sipil yang justru lebih ditakuti ketimbang negara. Karena konflik dengan negara itu bisa dijual, bos, bisa dikapitalisasi menjadi dukungan politis. Orang-orangnya bisa menjadi terkenal, bahkan bisa diangkat menjadi pejabat. Itu kalau bentrok dengan negara, potensi ngartisnya itu lebih tinggi. Tetapi kalau bentrok dengan sipil, mau apa? Tidak ada nilai plusnya. Yang justru adalah terlalu banyak loss-nya, terlalu banyak kerugiannya. Tidak ada yang akhirnya akan mengangkat menjadi tokoh perlawanan dalam tanda kutip terhadap kezaliman misalnya. Itulah kampus juga dalam hal ini politis atau oportunis. Mohon maaf. Sekali lagi, kampus-kampus yang tunduk pada tekanan luar kampus adalah kampus-kampus yang lemah, yang bernyali ciut, yang ketakutan, yang mengorbankan idealisme, yang mengorbankan keilmuan, tunduk di bawah peradaban yang jahiliyah, brutal, teror, dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, terima kasih Gus Roji dari Ponpes Darva. Saudara, jadi apa yang disampaikan oleh Gus Roji sangat masuk akal. Kita berharap ke depan UIN Syarif Hidayatullah lebih kuat lagi. Kalau alasannya masalah keamanan dan adanya premanisme, kita kan punya aparat kepolisian. Tinggal meningkatkan strategi keamanannya, ya. Nah, saudara, kita menduga itu ada kelompok-kelompok yang mengancam adalah dari mantan organisasi yang dulu suka sweeping itu, apalagi di Jakarta ya. Ada di situ salah satu pembicaranya adalah profesor dari Ba'alawi. Dan konon profesor itu pun adalah seorang akademisi yang berasal dari kampus tersebut. Sehingga bisa jadi profesor yang dari Ba'alawi itu punya kuasa, punya relasi yang kuat di kampus itu, sehingga kita duga bisa mengintervensi ya rencana adanya diskusi yang sedianya dilaksanakan pada hari ini ya, tanggal 28. Tapi sayang sekali itu tidak terlaksana. Kita doakan mudah-mudahan ke depan agenda ini tidak dihapus 100%. Mudah-mudahan terus diagendakan, direncanakan lagi diskusi berikutnya dengan langkah-langkah antisipasi ya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diharapkan bisa tidak terjadi. Saya kira seperti itu ya, saudara. Oke, saya akan cek and recheck komentar-komentar dari Anda semuanya ya. Langsung saya baca dari komentar terbaru saja, karena alhamdulillah pada live kali ini banyak yang hadir dan banyak yang sudah komentar di sini. Ada Semut Kota ya. Seluruh warga Kalimantan Tengah menolak Rizik datang. Dulu Rizik mau ke Palangkaraya. Jauh-jauh hari warga sudah menolak. Ya kita tolak saja itu ya, Rizik Syihab itu ya. Karena dialah pentolannya yang dulu mendirikan FPI ya. Kemudian terima kasih Indah Karmila, seorang muhibin tetapi setia menemani kita ya. Nah, untuk semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Dari Dian,
Sebentar lagi rumah sakit jiwa penuh keluarga Mbak Alwi. Iya, iya, iya. Kemudian dari Plumpang, mana legalitas Habaib Alawi sebagai cucu Nabi? Bagaimana kaum muslimin se-Indonesia? Yakin? Tes DNA saja takut. Nah, betul sekali. Seorang imam besar, imam jumbo, yang kita berharap punya pikiran dan berjiwa besar. Nyatanya dulu setelah mewajibkan tes DNA, sekarang dia sendiri ketakutan untuk diminta tes DNA. Pilih nyungsep dan bersembunyi di istri barunya. Malah mengharam-haramkan melalui sang menantu yang bernama si Alatos itu ya. Oke saudara, kemudian dari Mu'alim, kampus biasa gagah, berani kalau lagi demo, tapi ini takut sama imigran Yaman. Tuan rumah kok takut sama pendatang, takut di negara sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Nah, saudaraku, saya sangat memprihatinkan, benar-benar prihatin. Ya, kok bisa gitu loh. Mereka takut dengan keturunan imigran Yaman yang akan misalnya memprovokasi, sehingga sampai acara yang ilmiah ya yang sangat baik itu kemudian dibatalkan. Kita semuanya tahu, orang awam pun tahu, kampus adalah agen perubahan, pusatnya dialektika ilmu, pusatnya pengembangan nalar, ya. Tetapi kok kemudian ada sekelompok yang di situ memegang kuasa dan power sampai kemudian agenda diskusi ilmiah harus dibatalkan. Masya Allah ya. Kemudian dari siapa ini? Harun Rosid, terima kasih ya. Sebentar lagi para pemalsu sejarah dan pemalsu makam pada gile. Dinasti Ba'alawi belum mengenal yang nanya. Aduh, komentarnya lucu-lucu nih. Semut kota menggigil gemetaran, sedih menderita berkepanjangan. Oke saudaraku, sudah waktunya saya akhiri pertemuan kali ini. Kita akhiri, nanti rehat sebentar, habis itu live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Oke saudaraku, mohon maaf segala kekhilafan kesalahan untuk semuanya para pemirsa. Ini tidak bermaksud merendahkan siapapun. Kita junjung sama rata, sama tinggi kepada semua warga negara Indonesia, dari semua ras, dari semua klan, dari semua golongan ya. Tidak peduli Anda keturunan siapapun, kita perjuangkan kesetaraan. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya ya. Ini adalah perjuangan kesetaraan, persatuan dan kesatuan. Jangan sampai negara kita diporak-porandakan, dijadikan seperti negara Yaman ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!